Bu, saya ini mau tanya. Saya ini mengalami kejadian aneh. Selama 3 hari, badan saya ini dikerumunin oleh lalat, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Frida Nurul Sabila dalam channel Hikmah Kehidupan. Kali ini saya akan menceritakan kisah yang menarik. Kisah tentang seorang wanita yang dikerubungi lalat pada saat menunaikan ibadah haji. Bagaimana kisahnya? Untuk nama dan tempat kami samarkan guna kenyamanan kita bersama. Dan sebelum saya melanjutkan kisah ini, jangan lupa untuk subscribe dan isi komentar di bawah. Oke, tak perlu lama-lama lagi, langsung masuk saja ke ceritanya. Kisah ini diceritakan oleh pembina umroh. Ia mengatakan bahwa memiliki pengalaman yang sungguh aneh. Kita sebut saja bapak tersebut bernama Bapak Rohim. Bapak Rohim ini mendapatkan cerita dari jamaah haji tersebut. Jamaah haji tersebut kita sebut saja bernama Ibu Maya. Ibu Maya ini menceritakan kepada Bapak Rohim bahwa memiliki seorang teman yang bernama Ibu Lili. Ibu Lili ini mengalami kejadian aneh, yaitu selalu dikerubungi lalat dimanapun berada dan kapanpun ia pergi. Karena itu, Ibu Maya pun merasa malu dan Ibu Maya ini lebih memilih untuk berdiam diri di tempat penginapan. Setelah Bapak Rohim ini mendengar cerita tersebut, ia pun kaget dan dia dengan penasaran menyuruh seorang untuk melihat Ibu Lili di kamarnya. Dan apa yang terjadi? Dan ternyata benar, Ibu Lili ini dikerumuni oleh banyak lalat. Lalat-lalat itu berhinggap di baju ihram putih Ibu Lili tersebut. Dan hinggapnya pun di bagian atas kepala dan di punggung Ibu Lili tersebut. Dan anehnya yang mengalami kejadian itu hanya terjadi pada Ibu Lili. Jamaah lain yang berada di ruangan tersebut tidak ada yang dihinggapi lalat terkecuali Ibu Lili tersebut. Kemudian Ibu Maya pun menanyakan kepada Ibu Lili bagaimana caranya agar lalat tersebut tidak menghinggapi tubuh Ibu Lili. Ibu Lili pun menjawabnya ia tidak tahu dan bahkan ia pun sudah tidak tahan. Bahkan Ibu Lili juga tidak sanggup untuk membunuh lalat tersebut dalam keadaan masih menunaikan ibadah haji. Dan setelah berpikir panjang, akhirnya Ibu Maya pun menemui titik terang, yaitu mengajak Ibu Lili untuk menemui salah satu ustazah yang berada di tanah suci. Dan pada saat berjalan untuk menemui ustazah tersebut, Ibu Maya ini pun menyaksikan bahwa ada banyak lalat yang menghinggapi kepala dan punggung Ibu Lili tersebut. Dan pada saat Ibu Lili ini menemui ustazahnya pun, ia menanyakan kepada ustazah tersebut, "Bu, saya ini mau tanya, saya ini mengalami kejadian aneh. Selama 3 hari badan saya ini dikerumunin oleh lalat, Bu," ujar Ibu Lili. Bahkan Ibu Lili ini pun mengatakan bahwa badannya ini dikerumunin lalat yang tadinya sedikit hingga menjadi banyak. Dan bahkan Ibu Lili ini dikerumunin lalat hanya di hotel saja. Ketika sedang menunaikan ibadah haji di depan Masjidil Haram, lalat-lalat ini pun tidak berhinggap di tubuh badan Ibu Lili tersebut. Dengan perkataan Ibu Lili tersebut, ustazah ini pun kaget dan ia kembali menanyakan kepada Ibu Lili, "Sebelumnya apa sih, Bu, yang sudah Ibu lakukan selama masa hidupnya Ibu Lili ini?" Setelah Bu Ustazah mengatakan hal tersebut, Ibu Lili ini pun berpikir apa yang selama ini ia lakukan. Dan ternyata Ibu Lili ini bekerja sebagai rentenir
Ibu Lili ini sering meminjamkan uang kepada orang-orang yang membutuhkan, namun dengan bunga yang tinggi. Karena bunga yang diambil Ibu Lili ini sangat tinggi dan menyusahkan orang-orang yang telah meminjam uang kepada Ibu Lili tersebut, maka Ibu Lili ini mendapatkan kejadian aneh pada saat di Tanah Suci. Mendengar perkataan ustazah tersebut pun, Ibu Lili ini menyesal dengan apa yang ia lakukan. Dan setelah itu ustazah pun mengajak Ibu Lili ini untuk bertaubat. Dan alhamdulillah setelah Ibu Lili ini melakukan taubat, lalat yang menghinggapi tubuh Ibu Lili pun berkurang. Dan setelah beberapa waktu kemudian, tidak ada lagi lalat yang menghinggapi tubuh Ibu Lili. Begitulah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.